Oke guys, gua datang lagi di YouTube channel ya, buat teman-teman semua ya. Jadi gua kasih tahu ke lu semua nih, lu semua yang nonton video ini gitu ya. Jadi gua banyak ngelihat bocil-bocil di luar sana tuh sotoy semua gitu kan. Lu gampang banget dikibulin sama flexing-flexing yang gak jelas gitu. Gue bukannya nggak bisa flexing ya, gue bukannya nggak mau flexing. Ya, gue kasih tahu ke lu semua. Kalau untuk flexing doang mah enteng, kecil gitu. Cuman gua nggak mau lakukan itu karena gua fokus ke edukasi. Itu gua lakuin mungkin 5 tahun yang lalu lah. Gua flexing-flexing. Tapi gua pikir-pikir, ngapain gua flexing gitu kan. Ngapain gua flexing? Karena apa? Kasihan gitu kalau misalnya gua buang-buang duit apa segala macem dan akhirnya, ngelihat orang tuh yang kesusahan punya duit, apa namanya, kesusahan cari duit tuh jadi kayak ngeliatnya tuh ria gitu, ya kan. Gua ngelihat tuh terus juga banyak banyak orang yang kasih gift ternyata itu settingan gitu kan. Gua ngelihat banyak banget settingan, konten-konten settingan gitu kan. Tapi kalau dan itu juga terjadi di China gitu, di China, di seluruh dunia itu terjadi gitu ya. Jadi itu kayak kalau menurut gua kayak mereka tuh nipu lu gitu loh. Mereka tuh tipu lu. Kenapa gua bisa bilang mereka nipu lu? Karena misalnya, apa, flexing dan lain-lain bisa aja itu sewa gitu kan, bisa aja, tapi nggak fokus, tapi dia nggak ngerti bisnis tuh kayak gimana. Ya dia cuman buat konten doang ya, dia jagonya konten, coba kalau misalnya bisnis real seperti apa, mereka nggak ngerti gitu. Paling gampang gini, kita modalin mereka, kita lihat, "Lu bisa bangun nggak bisnisnya?" Itu yang gue lakuin. Ya kita minta jaminan. Jadi banyak banget gue ngelihat ya, dulu di zamannya gue dulu masih muda juga, itu banyak orang yang kasih presentasi, "Wah ini bakalan balik modal sekian 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 sekian." Tapi ketika gue tantang mereka, "Iya nggak apa-apa kita modalin 1 miliar," misalnya contoh. "Tapi gue minta jaminan lu. Lu kan ngomongnya gede, lu pasti bisa cuan bla bla bla." Tapi nggak ada dari satu pun mereka nggak yang berani. Mungkin dari 20 sampai 50 orang itu cuma satu gitu yang mereka kasih jaminan. Itu pun ketika mereka kasih jaminan mereka ya rungkat juga. Ya, jadi kalau misalnya kalkulasi ya, misalnya dari 100 orang itu paling cuma satu 2 orang yang mereka berani kasih jaminan. Lu bayangin nih, cuman dari 100 orang, mereka cuman yang ngomongnya gede 100 orang, itu cuman 2 1 2 sampai 10 lah, anggap aja 10 orang yang berani kasih jaminan. Dari 10 orang itu, yang balikin modal gua kasih tahu ke lu, yang balikin modal gua paling cuman satu 2 orang. Ibaratnya buyback lah, ya. Buyback bisnisnya cuman 2 orang, 3 orang lah. Sisanya ya gua terpaksa harus eksekusi, harus apa namanya, harus jual cepet, harus gimana caranya modal gua balik supaya asetnya laku terjual. Jadi gua ngelihat banyak orang tuh di luar sana itu omong kosong semua ketika bilang bisnis, karena mereka belum tentu bisa lakuin bisnis itu, ya kan. Gua ini pengalaman gua dari gua muda gitu ya. Banyak orang yang jadi teman-teman yang nonton video ini, lu harus hati-hati apalagi lu punya duit, Bos. Ya, ini bos-bos Surabaya dimanapun gitu. Lu jangan ngelihat karena misalnya lu bisnis itu laporan keuangan bisa di-setting, Pak. Ya kan, nih laporan keuangan, apa, settingan semua bisa digoreng, ya. Terus misalnya bisnisnya kelihatannya rame gitu kan, ada beberapa bisnis franchise misalnya kelihatannya rame gitu kan. Ketika rame, itu dijual harga murah supaya orang pada datang, padahal untungnya nggak ada. Kalau misalnya gua kalkulasi, orang bisnis retail, kita ngomong bisnis retail, itu paling untungnya cuman, ya elah 5% itu udah bagus, ya kan. Biasanya rata-rata 1 sampai 2% bersih itu, 5% itu udah bagus banget, Bos. Jadi kalau misalnya ada orang, kayak robot trading kasih, bilang 10%, 30% omong kosong, bullshit semua, suruh datang ke gua. Nggak bakalan bisa, ya. Kecuali lu di kripto sendiri kalau kita bahas mining, itu bisa dilakukan tapi kita nunggu 4 tahun. Kita harus kalah dulu 4 tahun biaya operasionalnya. Ya, biaya operasional tuh 4 tahun kita kalah gitu kan. Setahun terakhir dia bisa panen di tahun terakhir, 1 sampai 2 tahun terakhir dia baru bisa terbang. Kalau di bisnis retail tuh nggak bisa. Makanya, buat teman-teman kalau misalnya kalian mau, eee, kaya instan, satu-satunya cara itu ya di kripto. Ya, untuk anak-anak muda. Yang kedua di properti. Tapi kalau di properti kalau menurut pandangan gua gitu ya, menurut pandangan gua properti ini, hanya untuk segelintir orang yang punya modal. Ya, yang punya modal. Kecuali kalian, punya modal, orang tua kalian sugih, kaya, ya kan. Lu jangan percaya juga orang-orang yang di sosial media itu yang katanya bisa, apa namanya, dia dari keluarga orang kaya, Bos.
Ya, nggak mungkin kalau lu dari nggak punya duit, orang tua lu kere gitu kan. Lu nggak bakalan bisa dalam waktu 1 tahun, 2 tahun lu bisa kaya gitu kan. Jadi miliarder gitu nggak mungkin. Ya, apalagi lu mengandalkan bayar kelas 17 juta gitu, 20 juta, itu nggak bakalan mungkin bisa buat lu kaya dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Percaya sama gua dulu gembel, Bos. Gua dulu gembel, itu butuh waktu 10 tahun untuk matengin mindset gua ikut kelas sana sini nggak berarti. Yang paling penting ketika gua bisa sukses adalah gua cari modal. Lu nggak bakalan bisa kaya kalau lu nggak punya modal. Keluarga gua bukan orang-orang kaya gitu, jadi gua harus cari modal. Yang pertama gua cari modal di bank. Kalau di bank, ya lu harus cari modal di bank, tapi lu harus siap minusnya ya itu ya lu harus bayar bunga. Bunganya tuh lu mau untung mau enggak ya tetap lu harus bayar bunga. Tapi ada yang lebih fleksibel yaitu dana investor, itu yang agak susah. Lu harus dipercaya sama orang, ya kan. 2 kata kunci itu yang bisa buat lu kaya. Lu nggak bakalan bisa kaya kalau lu ngandelin kelas 17 juta, ya kan. Terus lu ngelihat mereka, mereka mah anaknya orang kaya semua gitu ya. Mereka bisa punya mobil Mercy dan lain-lain, itu anaknya orang kaya, Bos. Ya, ya kan, flexing-flexing nggak apa-apa, dia udah startnya udah di atas. Lah kalau buat kita-kita yang dulunya masih gembel gitu ya, yang lu harus lakuin ya lu cari modal. Itu yang pertama. Yang kedua yang kedua nih buat lu semua nih, ya kan, gua kadang bilang jancuk, goblok gua bilang kan. Nah, banyak orang tuh dari kalian tuh digoblok-goblokin. Dalam arti digoblok-goblokin tuh, ya lu gampang banget digoblok-goblokin oleh konten, bukan edukasinya. Bahkan edukasi yang kalian dapat itu semuanya di-script dari GPT AI atau di Google dan lain-lainnya. Jadi mereka kelihatan pinter gitu karena mereka ya nyontek gitu kan. Tapi bukan pengalaman pribadi. Kalau lu bisa lihat dari pandangan gua, video gua dari tahun 2016, itu gua memang dari gembel, dari nggak punya modal akhirnya gue sewa rumah, terus rumahnya gue tempatin, terus gue buat kantor, karyawan gue juga cuma 1, 2 orang. Terus abis itu mulai naik 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 naik. Ya kan, kita punya satu aset pertama kali dapat investor 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Kita buat developer dan lain-lain. Dan itu semuanya terencana dan ada SOP-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke komunitas, sekarang kita lagi buat komunitas ya koperasi ya. Jadi kita juga buat koperasi, jadi itu ada komunitasnya juga. Jadi buat teman-teman yang pengen apa namanya, kita bukan cari modal atau kita pinjamin duit ya. Kita koperasi itu buat komunitas gitu, di mana komunitas bantu UMKM, ya kan, bantu UMKM untuk mendapatkan modal gitu kan. Gue juga udah dapat investor. Cara satu-satunya untuk kalian cepet kaya, iya cari investor, Bos. Ya, apalagi sekarang kalau misalnya kalian ngelihat di kripto, itu paling gampang. Ya, gue bilang ke kalian semua, daripada bisnis properti yang itu ngitungnya pakai appraisal, terus juga setiap rumah beda cara ngitungnya, terus juga setiap kota beda cara ngitungnya. Yang paling gampang itu kripto, ya kan, Bitcoin, Ethereum, ya kan, dan lain-lain. Dan gue kadang lucu, kocak gini ya. Gue udah kasih tahu nih hack kripto, di mana lu bisa, gue kan udah buat edukasi hack properti, ya kan? Hack properti, hack bisnis. Gimana caranya lu bisnis lu cepat besar? Hack bisnis itu gimana caranya bisnis lu cepat besar dan akhirnya lu bisa dapat modal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hack properti. Kenapa gue bisa bisa buat namanya hack properti? Karena gue udah lewatin itu semua dan gue udah punya SOP-nya. Gimana caranya lu bisa beli rumah diskon 50%, Bos? Misalnya contoh, gue pernah dapat harga rumah di Surabaya 3 M, belinya cuma 1 M. Dan itu banyak lingkungan gue, nggak hanya gue doang, teman-teman gue semua main. Cuman lu kok nggak tahu, kenapa? Ya karena lu kurang, ya beda level, ya kan? Ya beda level, lu nggak tahu caranya beli rumah diskon 50%, ya kan? Gimana caranya bang? Nah semuanya udah gue bahas di Hack Property. Dan itu gue pengalaman dari 2016. Dan untuk buat teman-teman hack crypto, itu pengalaman gue juga dari 2018. Di mana dari mining, terus juga hack crypto, hack future, di mana teman-teman tuh bisa pakai yang namanya kode bandar. Ya kalau lu nggak ada duit bang, gua nggak ada duit bang buat investasi properti, bang gua nggak ada duit buat bisnis gitu. Lu bisa investasi kripto udah dari modal 100.000 sampai 1 juta. Ya, misalnya lu modal receh, lu main di situ. Udah gue jelasin, itu ada hacknya. Di situ juga gimana caranya lu bisa tahu kode bandar. Terus lu juga bisa tahu namanya kapan lu buy dan sell. Karena di situ ada indikatornya, Pak. Indikator buy. Udah, kalau misalnya indikatornya, Bang, indikatornya apa? Oke, buy semua.
Kalau indikatornya sel semua dan itu akurat dan itu teman-teman bisa lihat ya video-videonya. Gue udah buatin. Itu paling gampang gitu. Gua punya kerinduan gini teman-teman. Gue punya kerinduan karena gue terlahir dari keluarga yang sederhana gitu. Kalau misalnya dibilang gue merantau dari Surabaya kurang lebih dari 2008. 2008 tuh gue merantau ya jadi atlet badminton. Gue tahu banget rasanya tuh dihina gitu ya teman-teman. Gue tahu banget tuh rasanya dihina. Dan yang kedua, gue tahu banget kalau misalnya lu nggak punya duit bos, ini buat lu gembel-gembel di luar sana gitu ya. Kalau lu nggak punya duit, makanya lu harus jadi kaya. Kenapa gue bisa bilang? Kasihan anak lu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kasihan anak lu. Kalau misalnya lu gembel, anak lu gembel, ya kan. Terus dan dia sekolah, gurunya nggak bakalan perhatiin kalau lu gembel. Udah sederhana seperti itu. Karena gue di dunia badminton, ya kan. Dulu gue gembel gitu kan. Gue bahkan nggak punya apa-apa gitu. Gue gembel dan akhirnya gue nggak bisa privat dan lain-lain. Pelatih-pelatih gue nggak perhatiin gue walaupun gue juara. Ya gue kasih tahu sama lu, gue pernah latihan suatu hari gue latihan, itu gue bangunnya paling pagi, nggak pernah telat, latihannya paling belakang. Lu bayangin aja, lu latihan jam 8 bos, lu baru masuk ke lapangan itu jam 10, karena makin saking banyaknya orang, lu tidak diprioritasin. Lu bayangin aja kalau anak lu kayak gitu, ya kan? Kalau lu gembel dan akhirnya lu gak punya duit untuk prioritasin anak lu, ya itu yang terjadi. Walaupun bakat anak lu tuh kuat. Jadi gue dulu punya bakat di dunia badminton, tapi karena gue gembel dan akhirnya gue nggak bisa kasih apa namanya, gue nggak punya duit. Terus juga kalau mau sparring juga, gue sparring sama senior gue. Ya kalau senior mau sparring sama gue harus traktir A, traktir B. Sampai gue bilang, bang, gue kalau misalnya gue kalah nggak apa-apa gue pijitin. Jadi gue mijitin senior gue sampai selevel itu. Gue ikut orang sampai gue cuciin bajunya dia. Sampai serendah itu level gua, gitu. Makanya gua kasih tahu buat lu semua, lu kalau misalnya orang tua, mungkin lu suatu saat lu punya anak, jangan sampai lu gembel. Minimal lu punya duit untuk sekolahin anak lu dan kasih prioritas, les sana sini, supaya anak lu lebih pinter, ya kan. Karena gua misalnya, bukan apa namanya, kalau gua ngelihat anak-anak zaman sekarang kelihatannya, wah pinter gitu ya, karena skrip doang, ya kan. Terus di 2008 itu gue berusaha untuk apa namanya, di 2008, 2009 gue jadi atlet, terus juga akhirnya gue jadi pelatih, ya kan. Terus akhirnya gue tuh jadi pelatih tuh nggak bisa hasilkan banyak uang dan gue nggak digaji. 6 bulan pertama gue kerja nggak digaji, tapi gue cari ilmunya bos. Sampai gue kerja dimanapun, gue ke Papua, gue bilang, "Nu, lu mau digaji berapa? Terserah kok. Yang penting buat hidup." Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kenapa gue bisa bilang gitu? Karena yang paling penting ketika lu masih muda itu adalah ilmu dulu. Dan waktu itu gue di Singapura itu ya lumayan lah, oke lah. Cuman kerjanya tuh dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu kerja Rodi. Cuman gue lakuin, gue catat setiap yang dia omongin sama dia kan ngelatih senior gue, apa namanya bos gue. Dia setiap dia kasih tahu gue catat, gue videoin. Gue catat, gue video, apa namanya, gue rekam semuanya. Jadi gue punya buku catatan tuh ngelatih. Dan akhirnya dalam waktu 2 tahun gue coba lepas ke klub, balik lagi ke klub gua dan akhirnya murid-murid gua dalam waktu 6 bulan itu pada bisa juara. Jadi sebenarnya kesuksesan itu bisa di copy paste apa copywriting, blueprint, sorry, blueprint bukan copywriting ya, blueprint. Jadi kaya atau sukses itu cuma di blueprint aja. Lu ikutin cara orang, misalnya contoh nih, gue sukses di properti, udah lu ikutin aja SOP-nya gini. Gue sukses di kripto, lu ikutin aja. Gue sukses di mining, lu ikutin aja. Gue sukses di bisnis, lu ikutin SOP-nya. Ya makanya gue buat akademi Milliarder Boy Academy, di situ VIP-nya tuh lengkap di situ. Ya, gue sampai ketika gue udah jadi pelatih dan akhirnya di mana dunia badminton gue akhirnya buka klub sendiri. Waktu itu masih muda, omset gue 20 juta per bulan, tapi waktu gue habis. Waktu gua habis, murid gua ada 100. Gua ngelatih sana muridnya tuh banyak, terus gua keluar buat klub sendiri, murid gua juara, sekarang udah banyak yang di pelatnas. Ya kan. Terus habis itu gua ngelihat ada di mana bisnis itu tidak bisa ada maksimalnya. Misalnya contoh badminton itu omsetnya maksimal sekian. Jadi lu kerja keras sekeras apapun, ya hasilnya gitu ya kayak lu jualan bakso.
rombongan, satu rombong gitu kan. Ya itu ada maksimalnya, mungkin omsetnya maksimal cuma 30 juta. Cuman kalau lu punya 50 cabang, 50 juta dikali 50, itu yang gue maksud. Jadi setiap bisnis itu ada maksimal untuk kalian bisa take profit, apa namanya, omset. Nggak bisa misalnya satu bisnis bisa unlimited, nggak bisa. Nah, gue akhirnya nemuin kalau misalnya dapat omset yang gede dengan kerja yang sama, waktu itu properti. Di mana properti gue bisa dapat 50% omsetnya bisa gede padahal kantornya kecil biasa, terus juga, apa adanya, nggak perlu kantor sebenarnya kalau bisnis properti, ya kan. Apalagi diskon 50% antara bank, kita sama investor aja. Ya, cuman kan kita butuh kantor ya untuk legalnya juga dan kita buat PT dan lain-lain lah pokoknya. Gue nggak bisa kayak untuk jadi pelatih tuh terus. Mungkin ya harus cara satu-satunya ya gue sebagai pelatih atau, gue harus, apa namanya, bisnis juga atau investasi juga. Mungkin di antara kalian, kalian nggak bakalan bisa omset kalian mungkin maksimal sekian. Kalian harus cari alternatif minimal empat penghasilan, gue bilang ya. Penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Itu yang kalian harus dapetin. Kalau kalian nggak punya itu, waduh jadi gembel terus seumur hidup, ya. Terus yang terakhir, gue kasih tahu ya, gue terakhir itu kenapa bisnis kripto, gue akhirnya ngajarin, gue punya punya hati itu pengen ngajarin ke 10.000 anak muda dan sekarang sudah 1.000. Ya, jadi gue member dari awal tuh 10.000, target gue itu ngajarin buat anak-anak muda itu menjadi investor muda. Generasi Z itu bisa jadi investor muda, investor properti, investor kripto dan lain-lain. Dan gimana caranya lu investasi kripto dengan benar, kapan waktunya masuk dan kapan waktunya keluar. Ya, teman-teman ya. Itu yang harus kalian pahamin. Ya, karena gini, gue pernah ngerasain di bawah itu, guys. Kadang tuh hinaan juga, dulu gue dihina sama teman-teman gue, nggak mungkin lu sukses, ya kan, lu aja, apa namanya, lu aja, eee, mau beli emas gimana, lu mau investasi gimana, lu aja masih numpang. Beli air aja susah, pacaran aja gue masih minta Bos, saking nggak ada duitnya, ya kan. Gue mau makan aja sehari, dulu gue pernah ngerasain, guys. Gue jadi zamannya gue ngerintis usaha itu, gue ngekos. Kos itu gue pakai catering. Catering itu satu itu gue bagi dua lauknya. Jadi kalau misalnya gue dapat catering, ayamnya gue bagi dua. Terus kan dapat nasi kan dari kos. Jadi gue makan siang itu jam 3 sore. Kenapa gue makan siang itu jam 3 sore, Cuk? Karena biar gue laparnya santai. Nggak lapar lagi. Jadi gue terakhir makan jam 9 pagi. Jam 9 malam. Jadi gue paginya gimana caranya gue nggak lapar, banyak minum air putih. Sampai selevel itu gue kerja di Singapura supaya gue ngumpulin duit, gue minum pakai air keran, ya kan. Gue tidur di toilet. Ya lu lihat ya, gue tidur di toilet Bos, ya kan. Gue tidur di toilet, gue tidur di lapangan, gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih tidur enak, gue tidur tuh gabung sama orang lain karena di Singapura kan mahal waktu itu. Ya kan, gue sempet ke Papua gitu kan, makan beras raskin, gue kasih tahu sama lu, ya, makan beras raskin lah, berasnya tuh dapat jatah, gitu kan. Gue kerja sama orang, ya kan, terus gue sampai akhirnya gue, gaji gue cuman berapa, cuman 2 juta waktu itu, ya kan. Tapi satu hal yang kalian harus paham, kalau kalian apa namanya start mulai dari nol, jangan berpikir kalian bisa kaya kayak orang-orang yang ada di konten kreator apa di televisi dan lain-lain. Oh 1 tahun bisa jadi kaya walaupun di dunia kripto juga belum tentu bisa. Lu harus nikmatin prosesnya karena gue udah nikmatin prosesnya kurang lebih 10 tahun Bos. Dari cateringnya bagi dua, terus gue dihina sama temen gue pengen beli mobil dihina sama temen gue. Terus apa namanya, orang-orang nggak percaya sama gua, awal-awal juga investor juga nggak percaya sama gua. Ketika gua tawarin presentasi ke beberapa bos-bos yang ada di Surabaya, apakah gua langsung diterima? Enggak, gua lewatin 100 kali kegagalan. Sampai gua dulu tuh jualan ya, gua keliling di Gresik. Ini orang-orang Gresik nih, gua keliling di Gresik dari GKB ujung ke ujung, nawarin produk sampai panas-panas terik sampai gua item, ya kan, dengkil, udah dekil jelek lagi, ya kan, udah hitam dekil jelek hidup lagi, ya kan.
Jadi lu jangan lihat gue sekarang gitu. Tapi di sini gue mau kasih tahu ke kalian, gue bukannya pamer atau gue bukannya sombong gitu. Gue pengen kasih tahu ke kalian semua, ya. Gue pengen kasih tahu ke kalian semua. Kalau lu mau sukses, lu mau kaya, lu harus harus apa namanya? Lu harus ikat pinggang. Ya, lu harus ikat pinggang yang kuat. Jadi jangan jangan baperan. Terus jangan jangan yang kedua baperan, terus juga galau gitu kan. Udah kerja lagi. Bahkan dulu di masa muda gua ditinggalin sama wanita, Bos. Gua ditinggalin sama cewek gua. Dulu gua kerja di Singapura, akhirnya mungkin lu mantan gua, dulu lu nonton di video ini. Ketika dari Singapura gua ke Jakarta, akhirnya gua bangkrut dan akhirnya lu ninggalin gua dan lu bilang, gue tanya sama dia, "Lu kan dulu sayang banget sama gua, kenapa lu nggak sayang? Itu kan dulu." Dan lu harus tahu perasaan itu bisa berubah dalam waktu 1 hari. Mungkin hari ini cewek lu suka sama lu, sayang sama lu, ketika lu punya duit, ya. Ya, ketika lu punya duit mungkin cewek lu sayang hari ini, tapi hari ini lu bangkrut, besok cewek lu udah nggak sayang sama lu. Karena perasaan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Atau dulu cewek lu nggak sayang sama apa, lu ngejar-ngejar tuh orang dan lu ditolak 10 kali. Ketika lu kaya, dia ngejar lu dan dia suka. Jadi intinya di mana? Gitu. Intinya di mana? Lu banyakin duit lu dulu, Cuk. Lu banyakin duit lu dulu, lu sukses dulu. Ya jangan jangan dikit-dikit baper, jangan dikejar. Ya lu sukses dulu, lu berhasil dulu. Sampai gue belajar sana sini dan lu harus jadi bukan sukses itu ketika pembalasan itu bukan diem merenung, lu kerja cari belajar lagi. Biasanya dulu gue percintaan gue belajar sama Ronald Frank. Lu misal buka YouTube-nya Ronald Frank, lu baca, lu tonton tuh, namanya Godlike. Gue belajar dari e-booknya segala macem. Belajar, kalau lu mau kaya di dunia properti, lu belajar. Gue di dunia properti gue belajar beli bukunya Tung Desem. Ya kan? Tung Desem lu, lihat. Kalau lu mau belajar, cari bukunya siapa gitu kan, Robert Kiyosaki atau Theodore Robin dan lainnya motivasi. Lu cari dan belajar, lu action. Besok coba, gagal lagi, besok coba lagi sampai lu berhasil. Oke? Jadi buat teman-teman, ya ini motivasi aja dari hari ini buat kalian semua. Jadi buat kalian yang letih lesu dan buat kalian yang mungkin udah kehilangan harapan atau buat kalian yang udah mau nyerah. Satu kali terakhir ya, tahun 2000 sekitar 2011, 2013 itu adalah di mana sisi krisis gua. Ketika gua buka klub badminton, gua makan pakai catering dibagi dua, gua nggak punya duit, ngepres papu lah bahasanya. Suatu hari ibu gua ngomong sama gua, "Udah kamu pulang aja ke rumah." Atau waktu itu gua bilang aku udah nyerah gitu kan. Udah nyerah, ibu gua tuh gua selalu cerita sama ibu gua. Gua udah mau nyerah dan akhirnya waktu itu oh sorry, gua atlet ya. Waktu itu gua apa namanya, di mana sisi depresi dan akhirnya gua bilang, "Aku mau nyerah, aku mau berhenti." Tapi ibu gua bilang waktu itu, apa namanya, "Coba aja sekali lagi, coba sekali lagi." Jadi ya udah coba lagi sekali lagi. Kalau ketika kalian mau nyerah, "Gak apa-apa Mas, coba dulu. Sekali lagi, sekali pertandingan lagi, kerja keras lagi." Dan akhirnya dalam waktu sekitar 6 bulan itu gue juara terus. Dan ketika gue bangun bisnis, ketika gue gagal, gue masih inget kata-kata ibu gue, coba lagi. Jadi sebenarnya sederhananya itu adalah ketika kegagalan itu yang ada kan di otak lu, ya kan? Itu kan persepsi yang ada di otak lu dan akhirnya lu pengen nyerah. Coba ketika lu pengen nyerah hari ini, detik ini, udah besok coba lagi. Karena karena kita nggak tahu seandainya dulu gue tuh apa namanya, gue dapet beberapa investor, seandainya dulu gue juga ketika bisnis, gue bilang sama partner gue kan Pak Gilang ya, gue duduk di meja, gue bilang, "Pak, kayaknya gue nyerah aja dan gue kembali jadi pelatih." Kan gue dari pelatih gue jadi pengusaha kan, tapi nggak segampang itu. Gue bilang sama dia, "Pak, gue kayaknya mau berhenti aja." Terus apa namanya, siapa Pak Gilang itu bilang sama gue, "Ya lu kalau apa namanya coba aja lagi," dia bilang.
Kalau seandainya waktu itu gua berhenti dan seandainya juga waktu itu gua, apa namanya, stop dan akhirnya gua flashback lagi, jadi pelatih lagi, lu nggak bakalan nemuin gua saat ini di sini. Ya gua nggak mungkin ngajarin lu investasi di sini, ya. Karena waktu itu gua udah berhenti dan nggak ada miliarder boy, ya. Nggak ada miliarder boy ini nggak ada, adanya Wisnu, ya. Dan miliarder boy nggak ada terbentuk kalau seandainya waktu itu gua nyerah. Oke? Itu guys.